subhanahu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina illa annahu la yajuzu an yudafa ilayhi illa adafa ila nafsihi fi kitabihi al-munzal aw adafahu ilayhi Nabiyul Mursal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembacaan kitab Jawahir halaman 9, 6 baris dari bawah, dalam bentuk pertanyaan, hal yudhafu ilallah subhanahu, hal yudhafu, apakah diidhofahkan, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yadani, yaitu dua belah tangan, au a'yun, atau mata, wa nahu dzalika, dan yang lainnya. Apakah diidhofahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disandarkannya, dikaitkannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua tangan, dengan dua mata, dan yang lainnya. Maka jawab di sini, qad warada fil kitabil ajiz, telah datang di dalam Al-Quran idhafatul yad ilallah subhanahu wa ta'ala, diidhafahkannya tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi, di dalam firman Allah jalla sya'nuh, yadullah fawqa aydihim. Ini dalam Al-Quran jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yadullah fawqa aydihim. Allah sendiri yang mengatakan diidhofahkannya tangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yadullah fawqa aydihim, yaitu disandarkannya, dikaitkannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota tubuh. Yang kita tahu anggota tubuh manusia ada tangan, ada mata, ada kuping, ada kaki, ada tangan, itu namanya anggota tubuh. Qad warada fil kitabil ajiz idhafatul yad ilallah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi jalla sya'nuh, yadullah fawqa aydihim. Jadi telah datang di dalam kitab Al-Quran. Artinya ada kejelasan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, yadullah fawqa aydihim. Kalau diartiin nggak enak, kalau diartikan nggak enak, nggak pas. Tangannya Allah mengatasi tangan hamba-hambanya. Ini yang sedang dibicarakan adalah idhofahnya, dikaitkannya, dihubungkannya, disandarkannya, yaitu
tangan dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah memiliki tangan. Wal yadain, dan kedua belah tangan, fi qawlihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ya. Allah berfirman, ma mana'aka, ya, an tasjuda, apa yang menyebabkan dirimu, ya, yang mencegah dirimu untuk, ya, memberi penghormatan atau bersujud lima khalaqtu biyadayya, pada apa yang saya ciptakan. Kenapa ente nggak mau memberi hormat kepada apa yang aku ciptakan? Ya, biyadayya, dengan kedua belah tanganku. Jadi diidhofahkan lagi tuh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua belah tangannya. Biyadayya, apa yang menyebabkan engkau menolak untuk bersembah sujud atau memberi penghormatan? Ya, lima khalaqtu biyadayya, pada apa yang aku ciptakan, dengan kedua belah tangan. Semua juga kan kita ini berbicara secara manusia. Orang bikin apa juga melalui tangannya, ya, melalui tangan. Kita nulis, kita makan, kita minum, semuanya melalui tangan. Bagi yang punya tangan, yang nggak punya tangan lain lagi. Jadi diidhofahkannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedua belah tangan. Wal a'yun, begitu juga a'yun, ya, yaitu mata, fi qouli Subhanahu wa ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah engkau ya Muhammad li hukmi rabbika, bersabarlah engkau akan hukum Allah, ketetapan Allah, ya, ketetapan Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau ada di dalam pandanganku. Ya, seakan-akan Allah punya mata. Itu idhofah semuanya. Kenapa Allah idhofahkan, ya, zat Allah dengan anggota tubuh yang biasa kita kenal, tangan, mata, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau Allah yang mengidhofahkan, ya bebas, terserah Allah. Terserah Allah. Jangan kita yang mengidhofahkannya. Jadi kalau Allah yang mengidhofahkan boleh-boleh aja, tapi maksudnya bukan seperti itu. Yadullah, ya, artinya bukannya tangan di sini. Ya, begitu juga a'yun, bukannya mata yang dimaksud di sini. Ya. Nah, ini dibutuhkan tafsir, ya, daripada mereka ahli tafsir, ahli Quran. Ya, kita ini nggak berhak menafsirkannya, harus mengikuti tafsir mereka daripada ulama-ulama, ya, ahli Quran, yang ahli membedah Al-Quran. Mereka ulama mufassirin. Illa annahu la yajuz an yudhafa ilaih illa ma adhafa ila nafsihi fi kitabihil munzal. Ya, kecuali bahwasanya tidak diperbolehkan tuh
enggak, la yajuz, enggak boleh katanya. Al-idhafah ilaih, yaitu mengidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak boleh, kecuali illa ma'adhafa ila nafsihi, kecuali apa yang telah diidhafahkan, yang disandarkan, dikaitkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah sendiri yang mengidhafahkan. Kalau kita enggak boleh, kita enggak boleh mengidhafahkan Allah. Ya, misalkan Allah berjalan, ya, Allah berjalan di tengah malam dengan kedua kakinya. Nggak boleh nyusun-nyusun omongan seperti itu. Ya, kecuali yang boleh Allah sendiri yang mengidhafahkannya. Seperti tadi contoh-contohnya, yadullah fawqa aydihim, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Itu terserah Allah, hak Allah. Kalau kita nggak boleh mengidhafahkan. Ya, nggak boleh kita menyandarkan ya, apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali yang Allah sudah ajarkan di dalam Al-Quran, seperti nama-nama Abdul Razak, Abdul Rahman, ya, dan banyak lagi dah yang diidhafahkan dengan nama Allah, Abdul Latif, ya, Abdul Samad, dan lain-lain, ya, Abdul Rahim, Abdul Wadud, nama-nama Allah semua. Tapi diawali dengan abad, ya, hamba, ya, pada diidhafahkannya kepada Allah, hamba Allah, ya, Abdullah, Abdul Rahman, dan seterusnya. Itu diperbolehkan kita memberi nama, ya, kita idhafahkan nama anak kita dengan nama Allah, harus ditambahkan dengan abad. Gak boleh namanya siapa? Rahman. Gak boleh, itu nama Allah, harus ditambahkan dengan abad, yaitu Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Samad, dan seterusnya. Jadi kecuali bahwasanya tidak boleh katanya diidhafahkannya kepada Allah, ya, apa saja nggak boleh kita idhafahkan kepada Allah, illa kecuali ma'adhafa ila nafsihi, kecuali yang Allah idhafahkan dengan zatnya, seperti tadi itu contohnya, yadullah fawqa aydihim, dan seterusnya, yang fi kitabihil munzal, ya, di dalam kitabnya Al-Quran yang telah diturunkan, au adhafahu ilaihi, ya, ini Nabiul Mursal, ya, iya, atau yang diidhafahkan kepadanya oleh Nabi kita yang diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi hanya Allah dan Rasul yang boleh tuh, ya, memberikan idhafah. Iya. Berapa banyak firman Allah mengidhafahkan, ya, seperti Rasul, ya, tambahin Allah, Rasulullah, utusan Allah. Jadi diidhafahkannya, ya, Allah dengan kalimat Rasul, Nabiullah, Habibullah, dan banyak lagi, ya. Boleh itu. Selebih
selebihnya nggak boleh. Ya, kecuali yang sudah dicontohkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, cukup dulu ya, biar sedikit-sedikit manfaat insyaallah. Wallahu a'lam. Ya Rasul.